Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wa syarral umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Kita lanjutkan kajian kita. Sekarang kita akan masuk pada bab tanda-tanda kiamat kecil yang ke-11, yaitu qitalul ajam. Kaum muslimin sepeninggal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akan memerangi orang-orang ajam. Orang-orang ajam itu orang-orang non-Arab. Orang-orang non-Arab. Persia, Romawi, bangsa Tatar yang kita bahas kemarin, orang-orang Turki. Kemudian yang malam ini kita bahas yang disebut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu adalah orang Khuz dan orang-orang Kirman. Khuz itu sekarang masuk wilayah Iran. Dahulunya masuk dalam kekuasaan orang-orang Persia. Ciri-ciri fisik mereka hampir sama persis dengan orang-orang Mongolia. Jadi hidungnya pesek, mukanya bulat, lebar, kemudian tulang ininya menonjol, dagingnya, mukanya penuh dengan daging, sehingga seolah-olah mukanya apa? Rata. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, la taqumus sa'atu hatta tuqatilul khuzan. Tidak akan terjadi hari kiamat hingga kalian memerangi orang-orang Khuzistan, wa Kirman, dan orang-orang Kirman minal a'ajim, dari kalangan orang-orang non-Arab. Humrul wujuh, wajah-wajah mereka merah. Futsul unuf, hidung-hidung mereka pesek. Sigharul a'yun, mata mereka sipit. Ka'anna wujuhahum al-mijanul mutraqah, seolah-olah wajah-wajah mereka seperti perisai yang dilapisi dengan kulit binatang. Ni'aluhumus sya'ar, terompah-terompah mereka terbuat dari bahan yang berbulu. Karena mereka biasa pakai sandal dari kulit, Pak. Karena lokasi wilayah mereka kadang-kadang sangat dingin. Jadi ini ciri-ciri mereka ini, Pak, yang disebut dalam hadis ini, orang-orang Khuz dan Kirman ini mirip persis dengan orang-orang Turki dan orang-orang Mongol yang disebut oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan itu termasuk tanda-tanda hari kiamat. Kemudian dalam hadis yang lain, dalam riwayat Samurah bin Jundub radhiyallahu taala anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yushiku ayyamla Allahu aydiyakum minal ajam. Hampir saja Allah Subhanahu wa taala akan memenuhi tangan-tangan kalian minal ajam, dari orang-orang non-Arab. Artinya orang-orang non-Arab akan kalian kuasai sehingga mereka berada di bawah kekuasaan kalian. Bahkan mereka masuk Islam. Summa yakununa usdan la yafirrun. Kemudian mereka setelah kalian kuasai, mereka akan menjadi seperti singa-singa yang tidak akan pernah lari dari medan perang. Karena betul, Pak, setelah kaum muslimin menguasai mereka, mereka masuk Islam, mereka berperang bersama kaum muslimin.
Bahkan orang-orang kaum muslimin itu Pak, ketika menguasai Spanyol, itu tentara yang dipakai itu orang-orang barbar, non Arab. Jadi Tariq bin Ziyad itu orang Arab, tapi pasukannya orang-orang non Arab, orang-orang barbar. Kan Tariq bin Ziyad itu orang ahli orasi Pak. Orang-orang barbar itu ketika pertama-tama dikuasai oleh kaum muslimin, itu susah sekali ditaklukkan. Kalau mereka ditundukkan, nanti kalau mereka punya kekuatan, berontak lagi. Ditundukkan lagi, punya kekuatan, berontak lagi. Mereka itu nanti luluhnya itu di tangan Tariq bin Ziyad. Bahkan Tariq bin Ziyad berhasil membawa mereka menjadi tentara kaum muslimin yang tangguh-tangguh, sehingga nanti kaum muslimin bisa menguasai negeri Eropa itu melalui pasukan-pasukan dari kalangan orang-orang non-Arab. Fayaktuluna muqatalatakum, kemudian mereka nanti akan berperang sebagaimana kalian berperang. Wa yakuluna fai'akum, dan mereka akan memakan harta-harta fai' kalian. Karena memang jumlah mereka sangat banyak. Karena dalam pasukan orang kalau berperang Pak dalam agama, itu pasukan perang mendapatkan jatah ghanimah. 1/5 untuk Allah dan Rasulnya, selebihnya untuk siapa? Pasukan yang berperang. Jadi pasukan mereka sangat banyak sekali jumlahnya dari kalangan orang-orang non Arab, sehingga hampir harta-harta rampasan perang, harta yang diambil secara tanpa perang pun itu fai', itu banyak mereka ambil karena memang besarnya jumlah mereka. Kemudian termasuk tanda-tanda hari kiamat yang ke-12 itu adalah dhiyaul amanah. Dhiyaul amanah itu disia-siakannya amanah. Jadi nanti di akhir zaman, ini mungkin sekarang sudah banyak terjadi Pak ya. Bahkan para ulama mengatakan pada masa mereka itu sudah banyak terjadi. Itu zaman dahulu Pak, apalagi sekarang. Dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, idza dhuyyatil amanatu fantadhiris sa'ah. Kalau amanah itu sudah disia-siakan, tidak dijaga, fantadhiris sa'ah, maka tunggulah hari kiamat. Tidak akan lama setelah itu akan ada hari kiamat. Qala, para sahabat bertanya, kaifa yudha'atuha ya Rasulullah? Bagaimana amanah itu disia-siakan wahai Rasulullah? Qala, idza usnidal amru ila ghairi ahlihi fantadhiris sa'ah. Kalau urusan kaum muslimin sudah diserahkan kepada orang-orang yang bukan ahlinya, tunggu kiamat sudah. Ya kayak sekarang Pak. Jadi kalau sudah perkara urusan orang banyak diserahkan kepada yang bukan ahlinya, maka apa? Tinggal menunggu adanya hari kiamat. Sekarang Pak, banyak orang yang memegang jabatan, mereka menjabat bukan karena mampu, tapi karena apa? Punya uang. Jadi mereka itu Pak merebut kekuasaan, niat awal bukan untuk membantu masyarakat, bukan untuk memperbaiki negara, tapi untuk apa? Memang untuk nyari uang, nyari kerjaan istilahnya. Ketika mereka jadi, yang dipikir apa? Uang. Tidak akan rakyat sudah. Makanya Pak, masyarakat harus disadarkan bahaya ini Pak. Kalau politik uang ini tetap merebak di negeri kita, jangan harap negeri kita pernah baik. Yang terjadi adalah kekacauan. Sekarang Pak, ada orang nyalon Pak jadi anggota dewan umpamanya. Dia menghabiskan dana 5 miliar. Logikanya Pak, kalau dia menghabiskan dana 5 miliar selama 5 tahun, balik enggak dengan gaji dan tunjangan Pak? Enggak akan balik. Kalau cuma gaji sama tunjangan, enggak balik. Gaji dan tunjangan itu paling cuma hitunglah 25 juta Pak, 30 juta lah. Gaji plus tunjangannya tiap bulan. Kalau 10 bulan 250 juta, 300 juta lah. 12 bulan berarti 350 juta. Kalikan 5. Enggak balik.
balik. Kan cuma 1,5 miliar. Ya, terus untuk balik bagaimana caranya? Satu cuma kuncinya. Ya terima suap, ngentit uang bantuan. Kan cuma itu. Makanya sering kan kita lihat sekarang Pak, ada bantuan turun ke sekolahan. Sering kita dengar Pak, dapat dana 1 miliar, 60% turun, 40% hilang. Dan itu umum. Itu masih mending Pak, 60-40 Pak. Yang banyak 40-60 atau 50-50. Iya. Jadi bantuan 1 miliar turun 400 juta, yang 600 hilang. Laporan harus 1 miliar. Ini efek Pak. Makanya Pak, kalau kita ngelihat plengsengan baru 2 bulan sudah hancur Pak. Ya semen 5 sak diambil 4 sak Pak, bisa 1 sak. Jadi pasang dengan pasir anunya. Bukan dengan pasir, dipasang dengan lumpur Pak. Dengan lumpur kan kayak semen kalau masih basah. Waliyadzubillah. Ini gara-gara apa Pak? Urusan-urusan orang-orang banyak itu diserahkan kepada mereka yang bukan ahlinya. Bahkan yang lebih miris Pak, dalam dunia pendidikan itu banyak guru-guru yang tidak bisa ngajar gara-gara apa? Suap. Itu berbahaya sekali itu. Karena itu kita lihat Pak, banyak sekolah-sekolah itu waliyadzubillah Pak ya. Saya kemarin cerita dengan teman-teman lulus SMP, kan mereka sekolah umum Pak. Memang yang diajarkan pelajaran umum. Perkalian itu tidak bisa sama sekali katanya. Masuk ke sekolah teknik. Ada di wilayah Tapal Kuda ini saja. Masuk sekolah teknik, perkalian tidak bisa. Ya, terus gimana? Waliyadzubillah. Ada yang baca nggak lancar Pak. Lulus SMP, baca nggak bisa. Waliyadzubillah. Ini kan sudah sudah fenomena parah Pak. Artinya apa? Banyak guru itu hanya sekedar apa? Yang penting dapat gaji. Perkara nanti anak-anak ditangani apa enggak, itu bukan urusan mereka. Itu berbahaya sekali itu Pak. Bahkan ada orang Pak yang ketika mumpung belum pensiun katanya, numpuk yang banyak. Belum pensiun mati duluan dia. Waliyadzubillah. Jadi kalau sudah amanah urusan orang banyak itu diserahkan kepada orang yang bukan ahlinya, maka itu merupakan tanda-tanda adanya hari kiamat. Tanda-tanda dekatnya hari kiamat. Bahkan Hudzaifah radhiyallahu taala anhu, beliau mengatakan, haddatsana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam haditsan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berbicara kepada kami dengan 2 buah hadis tentang amanah. Ra'aitu ihdahuma, yang satu sudah aku lihat. Wa ana antadzirul akhar, yang satu lagi aku tunggu kejadiannya. Yang satu sudah terjadi. Yang satu aku tunggu kejadiannya. Haddatsana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengabarkan kepada kami, annal amanata nazalat fi jidri qulubir rijal, bahwasanya amanah itu turun di lubuk hati manusia, orang-orang. Summa alimu minal Qur'an, kemudian mereka tahu dari Al-Qur'an wajibnya menjaga amanah. Jadi mereka orang-orang Pak, sebelum Quran itu turun oleh Allah Subhanahu wa taala, di hati mereka ditanamkan apa? Sifat amanah. Ketika Quran turun mewajibkan amanah, keyakinan mereka semakin kuat. Summa alimu minas sunnah, kemudian mereka mengetahui wajibnya amanah dari sunnah. Wa haddatsana an raf'iha, kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menceritakan kepada kami bagaimana amanah itu diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Qala, Nabi mengatakan, yanamur rajulun naumata, ada orang yang tidur. Ketika tidur itu fatuqbadul amanatu min qalbihi, rasa amanah itu diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala dari hatinya. Fayadhallu atharuha mithla asadil waqti, maka
bekas amanah itu ada di hatinya seperti bekas titik. Kalau ada satu Pak, ada kena kotoran, kena sesuatu kemudian dibuang, sesuatu itu masih ada bekasnya. Ada bekasnya. Summa yanamun naumata fayuqbad. Kemudian dia tidur lagi. Kemudian amanah itu diangkat lagi dari hatinya. Tadi yang bekasnya itu masih begitu kentara, sekarang tambah apa? Menghilang. Tapi masih ada bekasnya. Fayabaqa athuruha misal majal. Maka bekas apa? Amanah itu yang tadi itu masih ada bekas seperti tempelan, sekarang enggak. Bekasnya itu seperti majal. Majal itu kayak orang kapalan, Pak. Orang kerja nanti kan ada kapalnya di sini, Pak. Kajamrin dahrajathu ala rijlika fanafata fatarahu muntabira walaysa fihi syai'. Bekasnya itu seperti kamu ngotak-ngatik bara api dengan kakimu. Kalau kita kena bara api, Pak, nanti kan melepuh, Pak, ya. Melembung isi apa? Isi air. Seolah-olah dia besar tapi enggak ada isinya. Walaysa fihi syai' fayusbihu an-nasu yatabaya'un fala yakadu ahaduhum yu'addil amanata. Maka di pagi harinya orang-orang saling berjual beli, maka hampir tidak kamu lihat salah satu dari mereka yu'addil amanata, tidak ada yang mau menunaikan amanah. Kenapa? Amanah sudah diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Fayuqal, kemudian ada yang mengatakan, inna fi bani fulan rajulan aminan. Sesungguhnya di bani fulan ada orang yang amanah. Wa yuqalu lirrajul, maka dikatakan kepada orang yang dikatakan amanah itu, ma'aqalahu, alangkah berakalnya dia. Masih bisa amanah di tengah-tengah manusia yang sudah tidak amanah. Wa ma aghrafahu, alangkah beruntungnya dia. Wa ma ajladahu, kok beraninya dia amanah, padahal orang-orang sudah tidak amanah. Wa ma fi qalbihi mithqalu habbatin min khardalin min iman, padahal orang yang dikatakan paling amanah ini di hatinya tidak ada iman sama sekali. Jadi orang yang dikatakan amanah ini sebenarnya enggak amanah. Cuma di antara orang-orang yang tidak amanah, dia yang paling mending. Dia yang paling mending. Walaqad ata alayya zamanun, aku telah melewati sebuah masa. Wa ma ubali ayyakum bay'atu, pada masa itu aku tidak peduli dengan siapa aku berdagang. Kenapa? Semuanya amanah. Jadi Hudzaifah mengatakan, Pak, aku telah melewati sebuah masa yang pada masa itu aku kalau berdagang tidak peduli dengan siapa sudah. Kenapa? Karena aku yakin dia amanah. La in kana musliman, kalau dia seorang muslim, raddahu al-islamu, maka Islamlah yang akan menghalangi dia untuk tidak amanah. Jadi kalau dia itu seorang muslim, maka Islam dia akan apa? Menghalangi dia untuk tidak amanah. Wa in kana nasraniyan, kalau dia itu adalah seorang Nasrani, raddahu alayya sa'ihi, maka orang-orang dia yang akan mengembalikan amanah dia kepadaku. Fa amal yaum, kata Hudzaifah, adapun hari ini, fama kuntu ubayyu illa fulanan wa fulan, aku hampir tidak pernah berjual beli kecuali dengan si fulan dan milih orang dia, Pak. Jadi Hudzaifah sudah milih orang. Hudzaifah hidup pada masa siapa? Nabi SAW. Pada saat Nabi masih hidup, para sahabat masih banyak sepeninggal Nabi. Itu Hudzaifah berjual dengan siapa aja nggak khawatir dia. Kenapa? Mereka semuanya amanah. Hatta orang kafirnya pun amanah. Bahkan para sahabat itu, Pak, sering membeli, jual beli dengan orang-orang yang ada di Syam. Tidak kenal mereka, Pak. Mereka cuma kenal di pasar aja. Mereka beli ke orang-orang Syam gandum Syam karena gandumnya bagus. Mereka beli dengan cara salaf. Salaf itu, Pak, uang bawaan dulu, 2 tahun lagi gandum bawaan ke sini. Dan Nabi tahu. Kalau sekarang, Pak, gitu kan, Pak.
Jadi para sahabat di Madinah itu Pak biasa melakukan jual beli dengan ambat. Ambat itu Pak orang-orang Syam yang melakukan pertanian di sana. Mereka sering berdagang ke kota Madinah. Atau bahkan orang-orang Madinah datang ke kota Syam untuk melakukan perdagangan. Jadi mereka melakukan jual beli salam itu dengan cara Pak uang diberikan dahulu. Sekarang gandumnya 2 tahun lagi baru diserahkan. Dan mereka tidak khawatir Pak gandum tidak akan diserahkan. Tidak takut mereka. Ini menunjukkan sifat apa? Amanah. Kalau sekarang Pak janji seminggu molor 2 minggu. Iku lek molor. Yang susah kalau nggak molor Pak. Pedot. Hilang. Jadi cara Allah Subhanahu wa taala mengangkat amanah dari hati seseorang itu Pak, itu dengan cara apa? Ketika tidur diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu Pak, kita tidak boleh merasa aman, oh enggak aku amanah, enggak. Hendaklah kita apa? Berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala dari sikap khianat. Karena kebalikan dari amanah ini adalah khianat. Karena dalam hadis ini Pak, orang yang diangkat itu orangnya amanah apa enggak orangnya? Amanah. Kemudian diangkat saat dia tidur. Jadi orang itu Pak bisa berbolak-balik Pak. Kenapa Allah mengangkatnya? Ini jadi sebab Pak. Kenapa Allah mengangkatnya? Bisa jadi karena dia itu apa? Bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Atau bisa jadi dia biasa bersahabat dengan orang-orang yang tidak amanah, sehingga sifat amanah yang ada pada dirinya luntur karena kebiasaan dia bergaul dengan orang-orang yang tidak amanah. Kan banyak Pak orang yang pertama kali kita kenal baik, tiba-tiba apa? Buruk. Kenapa buruk? Salah pergaulan. Kemudian termasuk di antara tanda-tanda kiamat yang lain itu adalah qabdul ilmi wa zuhurul jahal. Ilmu akan diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala dan kebodohan akan muncul di mana-mana. Jadi ilmu akan diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala dan kebodohan akan muncul di mana-mana. Karena ilmu itu Pak tampaknya di mana? Di amalan. Nanti Allah Subhanahu wa taala itu akan mengangkat ilmu dengan cara mengangkat orang-orang yang mengamalkan ilmu itu. Yang tahu ilmu itu dan yang mengamalkan ilmu itu akan dimatikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga ilmu itu apa? Hilang. Apalagi sekarang, Pak. Sekarang tuh Pak, kalau dulu Pak ilmu ada di buku, Pak. Kalau sekarang ada di HP. Listriknya mati, hilang ilmunya, Pak. Kenapa? Ilmu itu gak dihafalkan sekarang. Sedikit sekali orang yang mau menghafalkan ilmu. Kalau dulu Pak ulama dahulu untuk punya sebuah kitab, mereka nyalin itu Pak bisa berbulan-bulan. Sekarang Pak untuk punya kitab bondo kuota 1 giga akes kitabnya Pak. Cuma Rp1.000. Waliyadzubillah. Tapi risikonya apa? Ilmu itu tidak mereka hafalkan. Jadi ilmu itu harus dihafalkan memang. Setelah dihafal ilmu itu Pak diamalkan kemudian hafalkan. Amalkan dulu baru hafalkan. Dari Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam min asyratis saati ay yurfa'al ilmu wa yathbutul jahl. Di antara tanda-tanda hari kiamat itu adalah ilmu akan diangkat, kejahilan akan yasbut, akan tetap, akan melekat di hati orang-orang. Dalam riwayat yang lain dari Syakik radhiyallahu taala anhu qala kuntu ma Abdullah wa Abi Musa faqala qala Nabi sallallahu alaihi wasallam inna baina yaday saati la ayyaman, sesungguhnya sebelum hari kiamat itu terdapat hari-hari yunzalu fihal jahal, kebodohan akan diturunkan pada hari-hari itu, wa yurfa'ul ilm, dan ilmu akan diangkat. Dalam riwayat Muslim Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan yataqarabuz zaman, zaman itu akan semakin dekat.
Hari-hari terasa cepat. Wa yuqbadul ilmu, ilmu akan diangkat. Wa tadharul fitan, fitnah-fitnah akan muncul. Maksudnya fitnah di sini Pak, peperangan antar kaum muslimin. Jadi peperangan antara sesama kaum muslimin itu Pak, biasanya karena memperebutkan kekuasaan. Itu efeknya Pak, korbannya biasanya lebih banyak daripada perang melawan orang kafir. Jadi peperangan antar sesama kaum muslimin itu Pak, di mana-mana banyak makan korban. Karena itu Pak, sebagaimana hadis kita baca dahulu, kalau terjadi fitnah perang antara kaum muslimin, maka kita jangan ikut-ikut. Bahkan kalau kita punya pedang sudah apa? Numpulkan sama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa yulqasyuh, dan rasa kikir itu akan dicampakkan pada hati orang-orang. Wa yaksurul haraj, dan akan banyak terjadi pembunuhan. Jadi termasuk di antara tanda-tanda kiamat itu Pak, zaman itu akan semakin dekat, semakin semakin pendek. Maksudnya Pak, hari-hari terasa berjalan cepat. Ilmu akan diangkat, fitnah akan muncul, rasa kikir itu akan dicampakkan dalam hati orang-orang, dan banyak terjadi pembunuhan. Ibnu Battal Pak, Ibnu Battal itu mengatakan, Ibnu Battal ini hidup pada abad-abad pertengahan Hijriah Pak. Itu mengatakan semua tanda-tanda kiamat itu sudah ada pada masa beliau. Seandainya beliau hidup pada saat sekarang Pak, mungkin beliau akan lebih kaget lagi. Ternyata apa? Lebih kentara saat ini daripada pada masa beliau. Bagaimana Allah akan mengangkat ilmu? Di sini Pak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Innallaha la yaqbidul ilma intiza'an yantazi'uhu minal ibad." Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak akan mengangkat ilmu itu intiza'an, langsung dicabut dari hati seseorang, enggak. Walakin akan tetapi yaqbidul ilma biqabdil ulama. Allah akan mengangkat ilmu itu dengan cara mengangkat atau mematikan para ulama. Hatta idza lam yubqi aliman, sehingga kalau sudah tidak tersisa orang alim sama sekali, ittakhadhan nasu ru'usan juhala, orang-orang akan mengangkat orang-orang bodoh sebagai pemimpin-pemimpin mereka. Fa'aftau bighairi ilmin, maka mereka berfatwa tanpa ilmu. Karena mereka berfatwa tanpa ilmu, fadallu, mereka sesat, wa adallu, dan akhirnya menyesatkan. Karena kalau orang biasa sesat Pak, efeknya tidak banyak, mungkin cuma dia tok yang bermasalah. Tapi kalau pemimpin yang sesat Pak, itu akan diikuti oleh banyak orang. Seperti dahulu Pak, ulama-ulama dahulu Pak sudah sepakat bahwasanya apa? Mengucapkan selamat pada hari rayanya orang-orang kafir hukumnya haram. Itu nggak ada khilaf Pak. Semua ulama sepakat bahwasanya mengucapkan selamat Natal, selamat hari Waisak kalau di Bali Pak, Kongsi Facai kalau untuk orang Cina Pak, itu secara syar'i hukumnya haram, dan tidak ada khilaf di kalangan ulama bahwasanya itu adalah haram. Itu bagian dari kekufuran. Nah sekarang Pak, subhanallah, orang-orang karena dia jadi kepala negara, jadi kepala jadi kepala daerah, jadi kemudian mereka ramai-ramai mengucapkan selamat Natal. Itu tidak boleh Pak sebenarnya. Kalau memang kita mau toleransi Pak, toleransi itu kan Pak. Kalau kita toleran itu kan kita biarkan mereka melakukan sebagaimana keyakinan mereka. Jangan mencampur adukan keyakinan kita dengan keyakinan mereka, Anda boleh. Jadi toleransi itu, ya kalau Anda sedang pedas, makanlah pedas. Bukan berarti kita yang nggak mau pedas dipaksa untuk makan
pedas. Enggak. Yang mau pedas silakan makan pedas, yang nggak mau pedas silakan jangan makan pedas. Itu namanya toleransi, Pak. Tapi kalau toleransi dalam arti yang nggak mau pedas dipaksa makan pedas, Pak, bukan toleransi namanya. Itu namanya apa? Pemaksaan. Karena ini masalah agama, sinkretisme, mencampur adukkan agama. Nggak boleh, Pak. Kita salut, Pak, dengan Buya Hamka dahulu. Buya Hamka itu, Pak, rela untuk berhenti dari jabatan sebagai ketua MUI demi mempertahankan fatwa haramnya Selamat Natal, Pak. Sekarang enggak, Pak. Waliyadzubillah. Karena masalah haramnya mengucap Selamat Natal itu, Pak, bukan cuma Natal, semua hari raya orang-orang kafir itu perkara ijma, enggak ada khilaf memang, perkara ijma. Kalau ijma apa konsensus, tidak mungkin salah, pasti benar. Kenapa? Karena tidak mungkin umat ini apa bersepakat di atas kesesatan, mustahil. Apanya? Kalau mereka meyakini itu bagian dari apa ya, sebuah kebenaran, kufur itu, Pak. Ini jangan, tidak boleh, haram hukumnya. Jadi memang Pak, memang apa, Pak ya? Memang ini perkara ijma masalahnya. Jadi mengucapkan selamat pada hari raya orang-orang kafir hukumnya haram. Tidak boleh, Pak, secara syar'i. Dan itu enggak ada khilaf di kalangan para ulama. Dalam riwayat yang lain, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan yang menjelaskan tentang bagaimana ilmu itu diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Yadrusul Islamu kama yadrusu wasyut thawbi. Islam itu akan luntur sebagaimana lunturnya warna pada pakaian. Warna pakaian itu kan lama-lama habis, pudar. Hatta la yudra ma siyamun wala salatun wala nusuk wala sadaqah. Sehingga orang-orang nanti di akhir zaman itu tidak akan kenal salat, tidak kenal puasa, tidak kenal haji, tidak kenal sedekah. Karena Islam sudah apa? Luntur, hilang. Wa yusra ala kitabillahi fi lailatin, dan nanti Quran itu, Pak, kitab Allah itu akan dihilangkan tulisannya dalam satu malam. Enggak ada sisa. Ya, Pak, sekarang mumpung masih ada, Pak, banyak-banyak baca. Banyak-banyak baca. Fala yabqa fil ardi minhu ayah, sehingga tidak tersisa satu pun dari ayat Al-Qur'an. Kalau salat saja sudah enggak ada, enggak kelihatan. Puasa juga sudah tidak ada, haji juga sudah tidak ada. Ayat pun diangkat. Wa tabaqa tawaifu minan nas, yang tersisa hanya sekelompok manusia, asy-syaikhul kabir, orang yang sudah tua renta, wal ajuz, mereka mengatakan adrakna aba'ana ala hadhil kalimah. Kami mendapati bapak-bapak kami dahulu mengucapkan kata-kata ini, la ilaha illallah. Jadi mereka sudah enggak ngerti salat, enggak ngerti puasa, enggak ngerti zakat. Quran juga sudah hilang. Mereka hanya mengatakan la ilaha illallah. Karena yang tersisa agama cuma itu, Pak. Yang lain sudah tidak ada. Fanahnu naquluha, karena kami dapati bapak-bapak kami mengucapkan kalimat itu, maka kami pun meyakininya dan membenarkannya. Faqala lahu Silah, maka Silah perawi hadis ini mengatakan, ma tughni anhum la ilaha illallah wa hum la yadruna ma salatun. Wahai Hudzaifah, berarti la ilaha illallah itu tidak bermanfaat bagi mereka, karena mereka sudah tidak tahu salat, enggak tahu puasa, enggak tahu haji, enggak tahu sedekah. Berarti la ilaha illallah itu tidak bermanfaat bagi mereka. Fa'arada an Hudzaifah, maka Hudzaifah berpaling dari Silah, tidak ngerekan dia.
Tsumma raddadaha thalathan. Kemudian Silah mengucapkan ucapan itu 3 kali. Berarti la ilaha illallah gak bermanfaat lagi bagi mereka, karena mereka tidak sholat, tidak puasa, tidak zakat, tidak haji. Apa kata? Tapi Hudzaifah setiap kali dia mengatakan seperti itu selalu berpaling. Kemudian pada ucapan yang ketiga, Hudzaifah mengatakan, ya Silah, tunjihim minan nar thalathan. La ilaha illallah yang mereka ucapkan itu menyelamatkan mereka dari api neraka. Kenapa, Pak? Karena memang saat itu agama sudah hilang dari dunia. Yang tersisa cuma itu, Pak. Yang tersisa cuma itu. Karena itu Pak Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu mengatakan ada suatu masa orang yang meninggalkan 1/10 dari ajaran agama, hancur dia. Kenapa? Saat itu agama kuat. Yang tidak mengamalkan agama sedikit. Sehingga kalau pada masa seperti itu, ketika ada orang yang meninggalkan 1/10 dari ajaran agama, maka orang itu akan hancur. Tapi ada suatu masa sebaliknya. Barang siapa yang mengamalkan 1/10 dari ajaran agama, maka orang itu selamat. Kenapa? Saat itu agama sudah mulai ditinggalkan. Sehingga orang yang selamat bisa mengamalkan ajaran agama sampai 1/10-nya, maka orang itu termasuk bagian dari orang-orang yang selamat. Kenapa? Masanya beda. Kalau masa yang pertama kan agama kuat, sehingga orang yang nggak beragama tercela dia. Ini tercela dari aturan syariat. Iya. Tapi di akhir zaman ada agama sudah nggak diamalkan. Barang siapa yang mengamalkan 1/10 dari ajaran agama, maka dia selamat. Karena itu Pak, seperti hadis Hudzaifah tadi itu, ada orang yang sudah nggak amanah, tapi yang paling mending di antara mereka Pak, dianggap paling amanah. Padahal kata Hudzaifah, di dalam hatinya sudah tidak ada iman sama sekali orang yang dikatakan orang paling amanah itu. Wa qala Abdullah bin Mas'ud, Abdullah bin Mas'ud mengatakan, la yunza'annal Qur'anu min baini adhurikum. Sungguh Quran itu akan diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala dari tengah-tengah kalian. Yusra alaihi lailan, akan diangkat dalam satu malam. Fayadhhabu min ajwafir rijal, maka Quran itu akan pergi dari hati-hati para manusia. Fala yabqa fil ardi minhu syai', sehingga tidak ada tersisa sama sekali dari hati-hati manusia Al-Quran itu. Jadi dalam satu malam Pak diangkat Quran itu Pak. Sehingga dalam satu malam itu Quran yang tersisa di hati-hati manusia itu tidak akan ada sisa lagi. Karena Ibnu Taimiyah mengatakan di akhir zaman Quran itu akan diangkat dari mushaf dan dari dada. Yang dalam bentuk tulisan itu akan hilang semuanya. Yang dalam bentuk hafalan pun juga akan hilang. Fala yabqa fis suduri minhu kalimah wala fil masahifi minhu harf, sehingga yang di dalam dada manusia tidak akan ada yang tersisa meskipun cuma satu kata. Yang ada di mushaf tidak akan tersisa meskipun cuma satu huruf, enggak ada sama sekali. Bahkan termasuk di antara tanda-tanda hari kiamat itu Pak, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan tidak akan terjadi hari kiamat hingga di bumi ini tidak ada yang mengatakan Allah nggak disebut lagi Pak. Jadi kiamat itu Pak ketika terjadi, semua manusia yang hidup saat itu tidak mengenal Allah sama sekali. Apalagi agama. Wong nama Tuhan saja sudah tidak mereka kenal. Karena itu Pak, kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, sebelum hari kiamat nanti akan ada angin yang berhembus sepoi-sepoi. Angin itu akan mematikan setiap orang yang mukmin. Jadi semuanya akan apa? Hatta seandainya ada orang sembunyi dari angin itu ke dalam gunung, Pak, angin itu akan menghinggapinya.
dan akan membunuhnya. Sehingga yang tersisa di dunia saat itu hanya orang-orang yang buruk-buruk manusia. Bahkan dalam hadis yang lain Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Fayabqa fiha ajajatun," yang tersisa di muka bumi menjelang adanya hari kiamat itu hanya tersisa ajajah. Ajajah itu orang-orang yang bodoh-bodoh, orang yang rusak-rusak. La ya'rifuna ma'rufan wa la yunkiruna munkaran. Mereka tidak mengetahui yang baik, juga tidak mengingkari perkara yang mungkar. Bahkan dalam sebuah hadis yang sahih Pak, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, ketika hari kiamat itu terjadi, itu yang tersisa kan cuma orang-orang yang buruk. Saking buruknya orang saat itu Pak, mereka kalau mengumpuli perempuan-perempuan mereka seperti keledai di pinggir-pinggir jalan. Bahkan orang yang terbaik yang hidup saat itu, mereka yang mengatakan, kalau ngumpuli perempuan kamu jangan di sini, di balik tembok itulah. Dia tidak mengingkari perbuatannya, enggak. Cuma tempatnya jangan di situ, di balik tembok sana itu. Iya. Itu orang yang paling baik yang hidup saat itu. Orang yang paling baik yang hidup saat itu. Jadi saking apa? Saking parahnya kehidupan manusia saat itu. Manusia paling buruk itu dua Pak. Orang yang hidup saat kiamat yang terjadi. Yang kedua, orang yang beribadah di kuburannya orang-orang yang soleh. Itu hadis sahih hadisnya itu. Kemudian termasuk di antara tanda-tanda kiamat itu adalah kasratus syurat wa awanuz zalamah, banyaknya pembantu pemimpin-pemimpin yang zalim. Jadi nanti Pak, orang-orang yang zalim itu Pak akan memiliki banyak pembantu. Orang yang hidup dari kezaliman pemimpin-pemimpin yang zalim itu banyak. Bahkan jadi rebutan. Hati-hati Pak. Itu termasuk tanda-tanda adanya hari kiamat. Sehingga orang-orang dalam benak manusia itu Pak, halal haram sudah nggak ada. Yang ada apa? Yang penting saya punya kekuasaan, yang penting harta saya banyak. Perkara saya bisa kaya, bisa punya pangkat dari siapa, itu tidak jadi urusan bagi mereka. Makanya Pak, pemimpin-pemimpin yang zalim itu nanti akan banyak pembantunya dan penyokongnya. Dalam sebuah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan dalam riwayat Imam Ahmad dari hadisnya Abu Umamah, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, yakunu fi hadhil ummati fi akhiriz zaman rijal, akan ada di umat ini di akhir zaman orang-orang ma'hum siyat, mereka akan bawa siyat itu pecut Pak. Ka'annaha adznabul baqar, yang pecut-pecut mereka itu seperti ekor-ekor sapi. Yaghduna fi sakhatillah, mereka pergi di pagi hari dengan kemurkaan Allah. Wa yaruhuna fi ghadabihi, dan mereka balik di sore hari dalam kemurkaan Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena mereka menggunakan pecut-pecut itu untuk menzalimi manusia, untuk membantu pemimpin-pemimpin yang zalim. Wa fi riwayat Tabrani fil Kabir, sayakunu fi akhir zaman syurtatun, di akhir zaman akan ada syurtah, para pengawal, para penguasa, yaghduna fi ghadabillah, mereka berangkat di pagi hari dalam kemurkaan Allah. Wa yaruhuna fi sakhatillah, dan mereka pulang pun di sore hari dalam kemurkaan Allah Subhanahu wa taala. Fa iyyaka an takuna min bitanatihim, jangan sampai kamu menjadi teman dekat mereka. Itu ada orang Pak dekat dengan penguasa-penguasa zalim karena mengharapkan dunianya, maka kita jangan sampai dekat-dekat dengan mereka. Kenapa? Takut kecipratan harta haramnya Pak.
Atau jangan sampai ketika kita dekat dengan mereka ada perasaan di hati mereka bahwasanya kita mendukung mereka. Dalam riwayat Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, beliau mengatakan, sinfani min ahlin nar, ada dua kelompok dari penduduk neraka, lam arahuma, aku tidak pernah melihat mereka berdua. Yang pertama, kaumun ma'ahum siyat, suatu kaum yang membawa pecut-pecut, cambuk-cambuk ke aznabil baqar, yang cambuk-cambuk itu seperti ekor-ekor sapi. Yadribuna bihan nas, mereka memukuli manusia dengan cambuk-cambuk itu. Imam Nawawi mengatakan ini termasuk mukjizat Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan itu terjadi sebagaimana dikabarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fa amma ashabus siyat, adapun pemegang-pemegang cambuk itu adalah mereka adalah para budak-budak, pembantu-pembantu, wali-walinya atau pemimpin-pemimpin para polisi, para para pengawal-pengawal penguasa-penguasa zalim itu. Kalau dahulu itu Pak, kalau ada orang nggak taat kepada pemerintah, dia bahkan dicambuk. Kayak Imam Ahmad itu Pak. Imam Ahmad itu kan pemimpin saat itu mewajibkan masyarakatnya untuk mengatakan Quran adalah makhluk. Sampai Imam Ahmad pun itu dia bahkan dicambuk gara-gara itu. Siapa yang mencambuk? Para pembantu penguasa-penguasa zalim. Jadi Muhammad itu Pak dicambui tidak berhenti. Tapi Imam Muhammad itu kuat orangnya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda kepada Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, "Intalat bika muddatun." Kalau umurmu nanti panjang, ausyakta antara qauman, engkau hampir akan melihat suatu kaum yaghduna fi sakhatillah, mereka berangkat dengan kemurkaan Allah, wa yaruhuna fi la'natihi, dan mereka balik dengan membawa laknat Allah Subhanahu wa taala. Fi aidihim mithlu aznabil baqar, di tangan-tangan mereka terdapat cambuk seperti ekor-ekor sapi. Cambuk, karena cambuk itu memang Pak, memang apa ya? Memang ringan, naruhnya gampang, buat mukul juga gampang. Cambuk. Kemudian termasuk di antara tanda-tanda hari kiamat yang ke-15 itu adalah intisyaruz zina, merebaknya perzinahan. Ini sudah merebak, apalagi sekarang Pak. Pada masa ulama-ulama dahulu itu sudah merebak. Bahkan Imam Qurtubi mengatakan pada masanya itu sudah terjadi merebaknya berzina. Kalau sudah suatu negeri Pak perzinahnya merebak, tinggal nunggu saja. Nunggu apa? Nunggu azab. Dan sebuah negeri Pak yang merebak perzinahan di situ, artinya merebak itu Pak, masyarakatnya sudah tidak malu untuk berzina. Cerita kalau mereka zina sudah nggak tabu. Bahkan mereka berzina kadang-kadang terang-terangan, bangga mereka berzina. Itu kalau sudah itu terjadi Pak, tidak akan lama setelah itu akan banyak bencana. Dan sebuah negeri Pak yang banyak merebak perzinahan di tengah-tengah mereka, biasanya Pak, masyarakatnya nggak mau punya anak. Masalahnya tidak mau punya anak, nggak suka. Itu sudah bawaan Pak. Karena itu Pak, kalau kita melihat orang yang suka berzina, biasanya nggak mau punya anak dia. Coba saya lihat dah, kalau ada orang suka berzina, punya anak nggak mau mereka. Karena itu Pak, sebuah negeri yang marak perzinahan di situ, itu biasanya angka kelahiran kecil dan ujung-ujungnya musnah. Azab gampang turun, mereka pun gampang musnah gara-gara apa? Kalau sudah orang itu suka zina, bawaannya nggak senang punya anak. Karena itu Pak, yang namanya pelacur di mana-mana Pak, nggak mau punya anak. Iya. Itu sudah bawaan Pak. Itu sudah apa ya? Kalau orang senang
Kalau orang nggak senang zina, senang punya anak. Tapi orang suka zina, nggak akan mau punya anak. Nggak suka mereka. Itu bawaan. Kemudian orang kalau suka zina Pak, punya anak, biasanya anaknya lemah-lemah. Gampang kena penyakit, secara fisik juga lemah-lemah. Dalam hadis Bukhari dan Muslim, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Inna min asyratis sa'ah," sesungguhnya di antara tanda-tanda hari kiamat, Nabi menyebutkan banyak Pak, di antaranya adalah wa yadhharuz zina, dan zina itu akan tampak, merebak. Dikatakan yadhhar Pak karena orang-orang yang berzina sudah enggak izin, enggak malu. Bahkan mereka menganggap berzina itu bukan sebuah kesalahan. Dan ini harus dicegah ini Pak. Jadi kalau kita melihat ada orang Pak melakukan perzinahan dan mereka bangga Pak, ingatkan dengan Quran Pak, besarnya dosa perzinahan. Ingatkan dengan Quran. Dan mereka apa Pak? Untuk berzina itu mikir-mikir. Kalau mereka masih memiliki keimanan. Dalam riwayat yang lain dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, dia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Sayati 'alan nasi sanawat khadda'at," akan tiba pada manusia tahun-tahun yang menipu. Di antaranya Nabi mengatakan, "Wa tashi'u fihal fahisha." Pada tahun-tahun yang menipu itu akan banyak merebak perzinahan. Akan merebak perzinahan. Kayak sekarang Pak, malam tahun baru itu kan identik dengan apa? Zina. Identik dengan zina. Ya, Pak, banyak anak-anak muda itu Pak yang mereka hamil ditanya kapan zinanya? Malam tahun baru. Nggak ada ceritanya Pak perkara-perkara haram melahirkan perkara baik, nggak ada. Bagaimana kalau malam tahun baru kita isi dengan sholawat zikir? Ya itu namanya bid'ah. Sudah haram ditambah bid'ah lagi. Jangan Pak, jangan. Kita lakukan pada malam-malam itu sebagaimana malam-malam biasanya kita lakukan. Jangan melakukan amalan khusus yang kita lakukan pada malam-malam itu. Apalagi sekarang Pak ada istilahnya apa namanya? Valentine itu kan identik dengan zina itu Pak. Jadi perkara-perkara yang haram itu Pak tidak ada yang membawa pada hal-hal yang baik, semuanya membawa kepada keburukan. Apapun Pak, ya rahmakallah. Semua perbuatan-perbuatan yang diharamkan oleh Allah, termasuk bid'ah, itu efeknya apa? Dosa. Akan menyeret pelakunya pada perbuatan-perbuatan dosa. Itulah apa saja Pak. Coba saya lihat saja kalau ada perbuatan bid'ah apapun bentuknya sudah. Nanti Pak efeknya apa? Perbuatan dosa. Apa Pak sekarang perbuatan bid'ah yang tidak menyeret manusia pada dosa? Enggak ada. Sekarang ada orang mengatakan loh, kayak tahlilan kan baik, efeknya apa? Mendoakan loh. Mendoakan apa harus tahlilan? Sekarang setelah mereka mengadakan tahlilan Pak, enggak ada efek dosanya? Oh banyak Pak. Saudara enggak rukun setelah tahlilan banyak Pak. Kadang-kadang apa? Nyaman doa. Engkau lo bunyabillah. Sumbangannya sedikit. Tukaran Pak. Antar sesama saudara. Kenapa? Biaya tahlilan bapaknya tidak ditanggung rata. Dan itu enggak sedikit Pak. Jangan dipaksakan. Bid'ah itu Pak meskipun enggak terpaksa bid'ah haram dosa. Apalagi dipaksakan. Seandainya tahlilan itu diwajibkan Pak, mungkin enggak ada orang tahlilan Pak. Ya, kayak kurban. Kurban itu disunnahkan Pak. Yang kurban banyak apa enggak? Yang punya pun enggak kurban Pak. Kalau tahlilan enggak punya dipaksa-paksa untuk punya karena bid'ah. Seandainya disunnahkan saja Pak, mungkin enggak ada yang berani itu Pak. Enggak ada yang berani, enggak ada yang melakukan itu Pak. Alasannya apa? Enggak mampu. Tapi karena bid'ah Pak, enggak ada dipaksa-paksakan. Itu namanya Pak kerjaan setan. Setan itu kerjanya apa?
memperlihatkan seolah-olah yang buruk itu adalah baik, yang baik seolah-olah buruk. Itu yang setan. Coba seandainya Rasulullah mensunahkan tahlilan, gak usah mewajibkan, mensunahkan saja Pak. Mungkin mereka tidak akan melakukan tahlilan gara-gara alasannya apa? Sunnah. Tidak mampu. Kayak kurban. Kenapa tidak kurban? Padahal mereka beli mobil mampu Pak. Kurban, beli kambing harga 2 juta tidak mampu, tapi beli mobil harga 5 juta, harga 50 juta Pak, harga 100 juta mampu mereka. Tapi kurban Pak, untuk beli sapi harga 10 juta semuanya Pak, harga 15 juta tidak mampu mereka. Alasannya apa? Cuma sunnah. Waliyadzubillah. Insyaallah pada pertemuan yang akan datang Pak, kita akan meneruskan kajian, akan meneruskan tentang masalah intisyaruz zina. Kita akan membaca hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang bahwasanya termasuk di antara tanda-tanda hari kiamat itu adalah zuhuruz zina, tampaknya zina. Bukan cuma menyebar, enggak, tampak. Tampak itu artinya apa? Orang pelaku-pelaku zina sudah enggak malu untuk berzina. Tidak tabu mereka bercerita tentang zina yang mereka lakukan. Aku qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum innahu huwal ghafurur rahim. Subhanakallahumma hamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.